Baik, perkenalkan, nama saya Sandra Agustina Ishak. Saya pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang apa itu analisis biaya, volume, dan laba. Yang pertama, pengertian. Analisis biaya volume laba atau cost volume profit analysis atau CVP analysis merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena analisis biaya volume laba atau CVP menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya. Analisis CVP dapat menjadi suatu alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi untuk divisi dan membantu mencari pemecahannya. Yang kedua, hubungan antara biaya, volume, dan laba. Hubungan antara biaya, volume, dan laba memegang peran yang sangat penting. Sehingga dalam pemilihan alternatif, tindakan akan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang. Manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat pada berbagai laba yang akan datang. Oke, jadi baik, saya Mr. Jangara sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku biaya. Sebagian besar keputusan manajemen memerlukan informasi biaya yang didasarkan pada perilaku. Penggolongan biaya atas dasar perilaku. Yang pertama ada biaya variabel, biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional. Yang perubahan volume kegiatan atau produksi penjualan perusahaan. Yang kedua ada biaya tetap, biaya yang dalam jarak kapasitas tertentu totalnya tetap meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Dan yang ketiga ada biaya semi variabel, biaya yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Nah, yang kedua, dan fungsi biaya. Untuk menentukan pola perilaku biaya berkaitan dengan pemisahan biaya ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel untuk keperluan perencanaan dan pengendalian biaya. Hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan digunakan dalam fungsi biaya. Biaya tetap sama dengan biaya total sama dengan biaya tetap tambah biaya variabel total. Untuk penyederhanaan dianggap pada pola tersebut berbentuk linear atau garis lurus. Oleh karena itu berlaku asumsi. Yang pertama ada hubungan teknis antara input dan output bersifat linear. Kedua ada jumlah input yang diperlukan harus sama dengan jumlah input yang digunakan. Yang ketiga ada harga perolehan. Input bersifat linear dengan kuantitas input yang digunakan. Baik, selanjutnya saya Cindy Boys. Saya akan tentang saran asumsi-asumsi analisis titik impas. Asumsi yang mendasari analisis titik impas adalah biaya dan laba ditunjukkan sebagai garis lurus sehingga berbentuk garis linear. Biaya di dalam perusahaan dibagi dalam golongan biaya variabel dan biaya tetap. Harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisis. Perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Jika produksi lebih dari satu jenis, maka perimbangan penghasilan penjualan antara masing-masing produk adalah tetap. Yang pertama adalah analisis impas. Analisis impas merupakan salah satu bentuk analisis hubungan antara biaya, volume, dan laba. Digunakan salah satu alat bagi manajemen untuk menyusun perencanaan laba. Ada beberapa teknik dalam analisis impas. Yang pertama yaitu model matematis. Impas ditentukan menggunakan persamaan aljabar, yaitu rumusnya penghasilan total sama dengan biaya tetap total ditambah dengan variabel total. Yang berikutnya yaitu asumsi-asumsi analisis impas. Yang pertama, harga jual per unit tidak berubah-ubah pada berbagai volume penjualan. Yang kedua yaitu
perusahaan berproduksi pada jarak kapasitas konstan. Yang ketiga yaitu biaya dapat dipisahkan dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang keempat yaitu jumlah perubahan persediaan awal dan persediaan akhir tidak berarti. Yang kelima yaitu jika perusahaan menjual lebih dari satu macam produk, komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, berikutnya saya akan membahas mengenai persamaan biaya volume dan juga laba atau cost volume profit. Analisis hubungan biaya volume laba terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi laba dapat dibuat dengan persamaan cost volume profit. Nah, total penghasilan sama dengan total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel ditambah dengan laba. Persamaan di atas sebenarnya berasal dari persamaan model matematis, yaitu Px sama dengan A ditambah dengan Bx ditambah dengan C. Dalam hal ini, C adalah laba. Kesimpulan yang diambil oleh kelompok kami, analisis biaya volume laba menghasilkan informasi dampak perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap laba bersih. Dalam penyusunan anggaran, berbagai kemungkinan pilihan harga jual, volume penjualan, dan biaya selalu dihadapi oleh manajemen. Dalam proses penyusunan anggaran, manajemen memerlukan berbagai parameter. Berbagai parameter tersebut memberikan bantuan yang penting bagi manajemen dalam mempertimbangkan berbagai usulan kegiatan dalam proses penyusunan anggaran perusahaan.